Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Mbak Ida boleh dipimpin? Oke. Duduk siap. Sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Ida. Ya, Bu. Nah, hari ini anak-anak bagaimana perasaannya? Bahagia? Bahagia, semangat. Semangat. Kenapa Mbak Ida kok semangat Mbak Ida? Karena hari ini aku dapat uang jajan yang banyak. Tapi ya. Nanti kita jajan ya. Nah, kalau Mbak Yesida gimana perasaannya hari ini? Karena semangat Bu, karena hari ini adalah pelajaran favorit saya, matematika. Ternyata ada yang favorit ya sama matematika ya. Nah, kalau Mbak Farah gimana perasaannya hari ini Mbak Farah? Saya senang sekali Bu, karena suka matematika dan diajar sama Ibu. Terima kasih Mbak Farah. Nah, sekarang kalau Mbak Unai gimana perasaannya Mbak Unai? Kalau saya merasa bahagia Bu. Oh, bahagia. Kenapa Mbak Unai kok bahagia Mbak Unai? Saya ngajar matematika Ibu. Bisa aja kamu. Ternyata anak-anak ibu ini bisa aja buat ibu senang hari ini. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang hubungan pecahan dan bilangan desimal. Sebelum ibu memulai pembelajaran, coba dikeluarkan buku matematikanya terlebih dahulu. Nah, nanti itu kalau ada informasi penting boleh dicatat ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Tujuannya agar anak-anak mampu menganalisis hubungan antara pecahan dan bilangan desimal untuk menentukan kesetaraan nilainya dalam menyelesaikan masalah kontekstual dan juga mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perubahan bentuk pecahan dan bilangan desimal serta mengkomunikasikan hasil penyelesaiannya secara tepat. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Pertanyaan pertama nih. Pernahkah kalian melihat angka 0,5, 0,8 atau 1,25 pada timbangan, harga berat atau penggaris? Pernah. Bu, di timbangan. Di timbangan Di swalayan. Oh iya, di swalayan. Di timbangan, iya. Di timbangan yang digital itu ya? Iya Bu, kemarin saya melihat angka 63,7. Oh, Jadi timbangannya. Oh, 63,7. Oke, beli apa itu? Berat badannya Una itu bukannya kita cek. Iya, berat badan. Kita bertiga ke apotek Bu. Oh, terus cek berat badannya Unai. 63,7. Oke, nah sekarang menurut kalian apa arti angka yang berada di belakang tanda koma? Tahu nggak? Sisa Bu, sisanya itu Bu. Iya, Kelebihan. benar, kelebihan. Nah, pertanyaan ketiga nih. Apa kalian pernah mengubah dari bilangan pecahan menjadi bentuk lain? Belum. Dulu di kelas sebelumnya cuma menyederhanakan pecahan saja Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengubah bilangan pecahan ke bilangan desimal. Nah, yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Ibu punya suatu video. Bentar ya. Hai, adik-adikku yang rajin
ciri-ciri berupa tanda koma sebagai pemisah bilangan bulan dengan bilangan pecahannya. Kalian dapat menjumpai bilangan desimal di lingkungan sekitar. Unai ngobrol terus, Bu. Unai, jangan ngobrol aja, perhatikan videonya, Unai. Keluarganya berikut. Hari ini, Dodi berenang bersama keluarganya. Dodi dan adiknya berenang di kolam renang khusus. Unai, jangan ketawa, Unai. Ayah mendampingi mereka di pinggir kolam. Setelah berenang sekian waktu, Dodi pun menepi. Ia menuju tempat istirahat di dekat kolam. Ternyata Dodi merasa kehausan. Ibunya telah menyiapkan sebotol air mineral untuknya. Dodi pun menuangkan air tersebut ke dalam gelas untuk diminum. Karena telah berenang dengan waktu yang cukup, mereka pun segera berbilas dan bersiap untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, mereka singgah di toko buah. Ibu ingin membeli buah mangga di sana. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan pulang kembali. Adik-adik, apa kalian telah menemukan bilangan desimalnya? Coba sebutkan bilangan desimal yang kalian temukan. Nah, dari video tadi, coba sebutkan bilangan desimal yang kalian temukan. Di mana aja? Oke, Unai, di mana Unai? Kolam renang. Iya, di kolam Terus renang. waktu beli buah. Iya, beli buah. Terus, Mbak Ida apa, Mbak Ida? Di botol air mineral, Bu. Iya, di botol air mineral. Terus, Mbak Farah? Ada di mana? Iya, Bu. Oh iya, benar, di timbangan. Ternyata banyak sekali bilangan desimal yang ada di sekitar Kita. Nah, sekarang Ibu punya suatu permasalahan. Coba ada lagunya. Oke, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan studi kasus ini? Oke, Mbak Ida, boleh minta tolong Mbak Ida? Suatu pagi, Rani dan Bima pergi ke koperasi sekolah untuk membeli susu. Rani memilih susu yang bertuliskan isi 0,5 liter. Sedangkan Bima memilih susu yang bertuliskan 1/2 liter. Bima berkata, aku memilih yang 1/2 liter karena isinya lebih banyak daripada 0,5 liter. Namun Rani tidak setuju dan mengatakan bahwa kedua botol tersebut memiliki isi yang sama. Menurut kalian, siapakah yang benar dan bagaimana cara membuktikannya? Oke, terima kasih Mbak Ida sudah membantu Ibu. Nah, menurut anak-anak, dari kasus ini, Rani dan Bima, siapa yang benar? Rani, Bu. Rani. Kenapa kok Rani? Karena kata guru les saya, 1/2 itu sama seperti 0,5. Apa iya? Iya, Bu. Oke. Karena Mbak Ida sudah jawab Rani dan yang lainnya masih belum tahu cara menentukan, setelah ini kita akan belajar bagaimana cara menentukannya ya. Iya, Bu. Nah, bilangan desimal itu apa sih? Boleh dibantu membacakan Mbak Farah? Bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki tanda koma dan digunakan untuk menunjukkan nilai pecahan. Bilangan desimal sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada ukuran panjang, berat, tuang, dan suhu. Contohnya adalah 0,5, 1,2, dan 3,75. Iya. Oh, yang di video tadi ada di kolam renang, ada di botol air, ya kan? Nah, Bu. di sini ada di timbangan, ada di penggaris, ya kan? Terus tadi juga ada di video. Nah, ini nih inti dari pembelajaran hari ini, yaitu mengubah pecahan menjadi bilangan desimal.
Pecahan dapat diubah menjadi bilangan desimal dengan cara mengubah penyebut menjadi persepuluhan, 100, dan 1000. Setelah itu, tuliskan bentuk desimalnya menggunakan tanda koma. Nah, contohnya seperti ini. Setengah menjadi bilangan desimal, yaitu ditulisnya 1/2 sama dengan 5/10 sama dengan 0,5. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Gimana Mbak Ida? Karena penyebutnya harus jadi 10, 100, dan 1000. Iya. Biasanya kata guru lesku cari yang paling dekat dulu Bu. Jadi diper10 dengan masing-masing atas dan bawah dikali 5. Iya, benar Mbak Ida. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ida. Nah, sekarang Ibu tulis di papan tulis. Misal di sini angkanya adalah 7. Unai gak fokus Bu. Ayo Unai, perhatikan Ibu di depan ya Unai. Di sini Ibu nulisnya angka 7/5. Nah, kalau misal diubah menjadi bilangan desimal, caranya bagaimana tadi? Penyebutnya Diubah menjadi per10, per100, atau per1000 Bu. iya, benar. Jadi di sini 7/5 di sini harus dikalikan atau dirubah penyebutnya. Nah, tadi kan dirubah ke paling terdekat ya. Nah, kalau 5 ini paling terdekatnya berarti berapa? 10 Bu dikali 2. Berarti dikali 2. Nah, kalau dikali 2 ini pembilangnya dikalikan juga apa tidak? Dikali Bu, harus adil. Oke. Nah, 7 dikali 2 berapa? 14. Kalau 5 kali 2 sama dengan 10. 10. Nah, kalau gini bagaimana caranya? Nggak tahu. Nah, caranya adalah kita lihat angka di belakang ini, angka nolnya ini. Angkanya kalau ada 1 berarti tulisannya adalah 1,4. Jadi nilai dari 7/5 itu sama dengan 1,4. Nah, misal nih Ibu punya angkanya adalah 2/25. Coba anak-anak Ibu ada yang bisa mengerjakan tidak? Bisa Bu. Siapa? Ayo angkat tangan. Ayo. Aku mau nyoba Bu. Oke, Mbak Ida boleh silakan. Habis ini katanya Unai tadi bisik-bisik mau ikut maju Bu. Oke, habis ini Unai ya Unai. Unai minta per1000 dulu. Oh, mau minta per1000. Bagaimana Mbak Ida bisa? Bu, kalau tadi kan per10 gampang Bu. Iya. Kalau ini per100 gimana Nah, caranya? kita lihat nolnya ada berapa ini Mbak Ida? Ada 2 Bu. Nah, berarti angka di belakang koma juga harus ada 2 Mbak Ida. Oh, berarti gini ya Bu. Iya, koma, nol. Nah, iya Oh, benar. Good job Mbak Ida. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ida. Terima kasih Bu. Mbak Unai minta angkanya yang berpenyebut 1000 ya, karena di situ kan ada per10, per100, per1000. Nah, di sini udah ada per10, per100. Sekarang kita nyoba latihan yang per1000. Nanti kalau aku nggak tahu, kasih tahu ya Bu. Iya, nanti Ibu bantu di sini. Semangat Unai. Kamu pasti bisa. Nah, ayo Mbak Unai. Aduh, dikali berapa ini ya?
Unai. Terima kasih Mbak Unai. Wah. Nah, di sini ya, di sini kan ada 10/200. Sebenarnya di sini kan Mbak Unai mencoretnya di sini ya. Kita sebenarnya bisa mencoretnya dari awal. Jadi ini dicoret. Langsung jadinya 1/20. Nah, 1/20 berarti paling dekat 20 itu menjadi penyebut berapa? 10, 100 atau 1000? 100, Bu. 100. Berarti 1/20 dikali berapa? Kalau 20 biar bisa menjadi 100 dikali 5. Nah, jadi di sini 5/100 sama dengan kita lihat nolnya. Kalau nolnya ada 2, berarti di belakang koma harus ada 2 angka, yaitu 0,05. Oke, anak-anak ibu ternyata sangat luar biasa. Oke, kita hebat. Kamu kenapa, Una? Nah, kalian kan sudah mengetahui cara mengubah pecahan menjadi desimal. Sekarang adalah mengubah desimal menjadi bilangan pecahan. Nah, di sini Ibu ada 2 contoh, yaitu 0,4 menjadi 2/5 dan juga 0,35 menjadi 7/20. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang bahwasannya kalau misalnya di belakang koma angkanya 1 itu berarti per 10. Kalau angka di belakang koma ada 2 berarti Per 100. Nah, di sini 0,4 berarti 4-nya ditulis sebagai pembilang dan juga penyebutnya adalah 10 karena angka di belakang koma ada 1 angka. Itu pun juga contoh yang kedua. Nah, sekarang giliran Farah untuk mencoba mengubah desimal menjadi pecahan. Antara kamu pasti bisa. Nilai tadi bisa. Makasih, teman-teman. Farah boleh coba maju ke depan, Farah. Iya. Bu, ini disederhanakan ya? Iya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kalau dibagi 5, Bu. Boleh dibagi 5. Kalau 25. Begini, Bu. Iya, benar Farah. Nah, ya, beri tepuk tangan dulu untuk Farah. Di sini Farah bukan hanya berhasil mengubah desimal menjadi pecahan, tetapi Farah juga berhasil mengubah pecahan menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi. Nah, dari 175/100 menjadi 7/4 itu dibagi berapa Mbak Farah tadi? 25. Dibagi 25. Nah, sekarang Ibu punya soal kedua ini. Mbak Yesika boleh mencoba ke depan, Mbak Yesika? Ini, Bu. Iya, pekerjaan Mbak Yesika menurut teman-teman sudah benar apa salah? Betul. Dari 8/10 disederhanakan menjadi 4/5. Ini dibagi berapa? 2. Oke, anak-anak Ibu sangat luar biasa. Bisa mengubah pecahan menjadi desimal, begitupun sebaliknya. Nah,
Sekarang ibu punya tugas. Tugasnya Ibu punya tugas kelompok buat anak-anak ibu. Nah, ini anak-anak ibu dibagi menjadi 2 kelompok ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak ibu berhitung dari angka 1 sampai 2, oke? 1, 2. 2. Oke, benar. Sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di situ ibu ada tugas. Itu ditentukan dulu pembagian cara pengerjaannya bagaimana. Oke? Iya, Bu. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Bu, itu nama panjang bukan nama pendek? Nama pendek juga boleh. Oke, silakan dikerjakan. Kalau misal ada yang bisa ditanyakan ke ibu ya, kalau misal ada yang nggak bisa. Iya, Bu. Ini Bu, 11/20. Ini kita harus mencari terdekatnya berapa? Iya, kalau ini kan 11/20 berarti penyebutnya di sini 20. Nah, tadi syaratnya harus diubah menjadi penyebut 10, 100 dan 1000, Bu. Nah, kalau penyebutnya 20 berarti yang paling dekat ke berapa? Iya, 100, Bu. Iya, paling dekat adalah ke 100. Berarti dikali berapa kalau penyebutnya 20? 5. 5. Oke, benar. Sekarang ayo dikerjakan. Baik Bu, terima kasih. Iya. Iya. Gampang Bu. Nah, ada yang ditanyakan Mbak Unai? Tidak ada. Bu, ini berarti 5/10. 5/10. Iya. Menurut Menurutnya 5/10. nah, Jadi 0,5 liter itu sama dengan 30. menurut kelompoknya Mbak Farah dan Mbak Unaisa bagaimana tadi setelah kita mencoba mengerjakan di depan? Benar. Benar. Coba diteliti lagi. Jangan bertengkar, kan tadi sudah dibagi. Ya, Bu, kita berbagi, Bu. Aku nulis yang C, Jessica yang B. Ya, oke, ayo dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Bu, yang tambah Bu, betul Bu. Yang mana? Kita masih sampai di nomor 3, Bu. Iya, Bu. Ayo dicoba dulu 5 menit. Anak-anak ibu kan luar biasa. Anak-anak ibu sudah selesai apa belum untuk mengerjakannya? Kita sudah, Bu. Oke, kalau sudah siapa yang mau presentasi duluan? Oke, kelompok 1, kelompoknya Mbak Unaisa dan Mbak Farah. Beri tepuk tangan dong. Oke, silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Farah. Hai. Ya, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, Iya, dibaca dulu soalnya. suatu pagi Rani dan Bima pergi ke koperasi sekolah untuk membeli susu. Botol A bertuliskan 0,5 liter, sedangkan botol B bertuliskan 1/2 liter. Bima berkata, botol B lebih banyak karena 1/2, lebih besar daripada 0,5. Namun Rani berpendapat bahwa kedua botol tersebut memiliki isi yang sama.
Menurut kelompokmu siapakah yang benar? Nah, menurut kelompok kami, Rani yang benar. Alasannya karena 0,5 liter sama dengan 1/2 liter. Karena jika 0,5 sama dengan 5/10 dan 1/2 sama dengan 5/10, maka keduanya sama. 2. Lengkapilah tabel berikut. Pecahannya 1,5 berarti bilangan desimal 1/5, maka bilangan desimalnya adalah 0,2. Sedangkan 3/5 desimalnya adalah 0,6. Dan untuk yang ketiga 11/20 desimalnya yaitu 0,55. Kemudian yang nomor 3, apakah 0,5 dan 1/2 memiliki nilai yang sama? Jelaskan. Ya, karena 0,5 sama dengan 5/10 dan 1/2 sama dengan 5/10. B. Bagaimana cara mengubah pecahan menjadi bilangan desimal? Dengan membagi pembilang dengan penyebut. C. Bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan? Tulis bilangan desimal sebagai pecahan per 10, per 100, atau per 1000, lalu sederhanakan. Nah, dari presentasi kelompok 1, menurut kelompok 2, apakah ada pertanyaan atau tanggapan buat kelompok 1? Sudah bagus, Bu. Sudah benar, sesuai dengan jawaban kami. Iya. Silakan ditutup untuk kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang waktunya kelompok 2 untuk presentasi. Silakan maju. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, aku Ida. Kita mau presentasi hasil diskusi kita. Nah, dari soal yang kita kerjakan, soal nomor 1, pecahan 1/5 bilangan desimalnya 0,2. Pecahan 3/5 desimalnya 0,6. Pecahan 11/20 desimalnya 0,55. Sekarang Jessica. Ya, dan bilangan desimal 0,4 itu sama dengan 2/5, 0,35 itu sama dengan 7/20, dan 0,64 itu sama dengan 16/20. Gitu. Nah, dari presentasi kelompok 2 ada yang mau ditanyakan kelompok 1? Sudah betul semuanya. Sudah betul. Oke, boleh ditutup kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut ke soal secara individu, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Untuk mengubah pecahan ke bilangan desimal, caranya bagaimana? Membuat penyebutnya jadi per 10, Per 100, dan per 1000. Ya, benar. Nah, jika misal tadi ada studi kasus yang pertama ada yang berdebat antara angka 0,5 dan juga 1/2, itu ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda. Menurut kalian itu diubah semuanya atau diubah salah satu? Salah satu aja, Bu. Iya, benar, ibu-ibu. Oke, benar. Anak ibu sangat luar biasa. Sekarang kita mengerjakan soal secara individu biar ibu tahu nih pemahaman kalian sampai di mana. Nah, ini dikerjakan secara individu, tidak boleh mencontek. Oke? Oke, Bu. Ibu
kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan. Ada yang tidak paham, Mbak Farah? Oke. Bu, ini kalau refleksinya juga dikerjakan. Iya, yang bagian bawah itu merefleksi itu juga dikerjakan ya, itu dicentang-centang ya. Kalian sudah paham atau belum? Oke, apakah sudah selesai? Aku sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan ya. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu tanya, hari ini kita belajar tentang apa? Merubah desimal menjadi pecahan dan pecahan menjadi desimal. Ya, benar. Bilangan desimal kita temui di mana saja? Dimanapun. Di Timbangan. timbangan, Penggaris. di penggaris, di botol minum, di kolam renang. Nah, cara mengubah desimal menjadi pecahan harus diubah penyebutnya menjadi penyebut berapa saja? 10, 100, 1000. Oke, ternyata anak-anak ibu di sini sangat luar biasa. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi ibu ingin berpesan kepada anak-anak ibu. Nanti di rumah jangan lupa belajar agar pemahaman kalian lebih baik. Dan ibu juga mengapresiasi atas kerja keras kalian untuk mengerjakan soal kelompok, soal individu dengan benar, dan juga keren karena sudah mau maju ke depan untuk mengerjakan soal di papan tulis. Beri tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, nah sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Ida boleh dipimpin, Mbak Ida? Duduk siap. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu ucapkan terima kasih pada pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi